Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimawati, NIM 210820141015. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. 1. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafat Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau pilihan yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti fungsi Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. 2. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentuk ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permanungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian nilai ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila Notonagoro. 3. Inti sila-sila Pancasila meliputi A. Tuhan yaitu sebagai kuasa prima. B. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. C. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. D. Rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. E. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi hakikatnya. 4. Makna kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. 5. Tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pembinaan, pelestarian nilai dan juga mengembangkan hasil karya seni budaya yang berkembang di masyarakat. 6. Makna keadilan. Indonesia adalah negara yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal. Setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya, bangsa-bangsa di dunia Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Negara Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling tegang rasa, tetap salirah, dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan.